Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmadi. Ya, sekarang saya akan membuat video pembelajaran tentang pola bilangan. Itu untuk kelas 8. Pola bilangan, barisan aritmetika, dan barisan geometri selanjutnya ya. Ini supaya bisa menjadi referensi buat guru-guru yang SFH, adik-adik yang sekarang lagi belajar di rumah, tidak diperkenankan di sekolah. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang pola bilangan dan pola gambar. Ini materi kelas 8 bab pertama di kurikulum 2013 yang nantinya akan digabung dengan barisan aritmatika dan deret, barisan dan deret ya. Apa itu pola bilangan? Ya, pola bilangan itu susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Susunan bilangan yang membentuk pola tertentu, aturan tertentu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ini kita bisa lihat di speedometer sepeda motor. Di speedometer sepeda motor itu tertulis ada angka 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Nah, ini membentuk suatu pola bilangan ya. Ini namanya pola bilangan. Juga misalkan kita, kalau kalian naik taksi, setiap buka pintu itu biasanya bayar 7.000. Misalkan itu ya. Setelah jalan setiap 1 kilometer misalkan harus bayar 20.000. Jadi kalau kalian atau Anda menempuh 2 kilometer bayarnya berarti 7.000 tambah 2.000 tambah 2.000. Nah, 20.000 tambah 20.000 ya. Itu berarti 47.000. Nah, itu juga membentuk pola bilangan. Itu pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Banyak lagi, misalkan ada jam, ada lagi apa namanya. Nah, kalau bayar-bayar, kalau beli-beli sesuatu itu biasanya bisa menggunakan pola bilangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, kalau dalam matematika yang akan kita bahas itu seperti apa? Sebagai contoh pola bilangan, kalau dalam matematika misalkan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini merupakan pola bilangan genap ya. 2n. Kalau kita merumuskan bisa 2n ya. Kalau n-nya 1, 2, kalau n-nya 2, 4, kalau n-nya 3, 6. Atau di sini plus 2 ya. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Itu pola bilangan genap. Salah satu contohnya. Nah, contoh lagi misalkan ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu kalau dimulai dari angka 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kalau dilanjutkan itu 15, 17, 19, dan seterusnya. Kalau dirumuskan itu 2n plus 1 ya. Atau 2n min 1 juga boleh. Jadi ini jaraknya 2 ya. 1 ke 3 plus 2, 3 ke 5 plus 2, 5 ke 7 plus 2. Itu salah satu beberapa contoh bilangan. Contoh bilangan yang lain misalkan pola bilangan yang lain misalkan 1, 4, 9, 16, 25, 36. Kalau dilanjutkan ini adalah 49. Dilanjutkan lagi adalah 64 dan seterusnya. Ini dinamakan pola bilangan persegi atau pola bilangan kuadrat. Dimana ini adalah satu kuadrat, ini bisa dirumuskan n kali n atau n kuadrat ya. Ini adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat. Kalau dilanjutkan berarti kan 7 kuadrat, 49, 8 kuadrat, 64 ya. Dan seterusnya. Itu pola bilangan. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya ini ada pola bilangan segitiga. Atau bisa dirumuskan n per 2 kali n plus 1 ya.
Bagaimana itu pola bilangan segitiga? Pola bilangan segitiga seperti ini. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Kalau dilanjutkan lagi berarti nambah 7, 28. Kalau dilanjutkan lagi nambah 8, 36. 1 ke 3 itu plus 2 ya. 3 ke 6 itu plus 3. 6 ke 10 plus 4. 10 ke 15 itu plus 5. 15 ke 21 plus 6. Berarti untuk selanjutnya plus 7. 28. Ya, selanjutnya lagi plus 9. Plus 8, 36 ya. Jadi ini plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Untuk selanjutnya itu pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci itu adalah pola bilangan yang dihasilkan dari dua bilangan sebelumnya. Jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Contohnya ini, 1 sama 1 ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh yang suku ketiga atau barisan ketiga. Urutan ketiga ya. Jadi 2 ini berasal dari 1 tambah 1, 2. 3 berasal dari 1 tambah 2. 5 berasal dari 2 tambah 3. 8 berasal dari 3 tambah 5. 13 berasal dari 5 tambah 8. 21 berasal dari 8 tambah 13. Berarti untuk angka selanjutnya itu adalah 13 tambah 21, yaitu 34. Angka selanjutnya berarti 21 tambah 34, yaitu 55 dan seterusnya ya. Itu pola bilangan Fibonacci. Contoh lagi, misalkan 2 kali bilangan sebelumnya. Ini tidak ada namanya ya, cuman berbentuk pola. 1, 2 ini berasal dari 1 kali 2. 4 berasal dari 2 kali 2. 8 itu berasal dari 4 kali 2. 16 berasal dari kali 2. Jadi 8 kali 2, 16. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti kalau dilanjutkan lagi, 16 kali 2, 32. Ya, kalau dilanjutkan lagi 32 kali 2 64 dan seterusnya ya. Itu juga termasuk pola bilangan. Nah, ini contohnya 1 ke 6, 6 ke 11, 11 ke 16, 16 ke 21, 21 ke 26. Itu juga termasuk pola bilangan ya, di mana aturannya itu adalah plus 5 dari bilangan sebelumnya. Di 1 tambah 5, 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 5, 16, 16 tambah 5, 21, 21 tambah 5, 26. Itu beberapa contoh pola bilangan. Banyak sekali pola bilangan yang disesuaikan tergantung si pembuat soal seperti apa ya. Pola bilangan itu biasanya digunakan dalam tes IQ. Dan ini untuk mengetahui bilangan selanjutnya, kita harus menganalisa bilangan-bilangan sebelumnya yang diketahui. Ya, makanya itu sering digunakan dalam tes IQ karena memang untuk menganalisa bilangan sebelumnya itu butuh logika atau suatu analisa yang lumayan tinggi ya. Itu mengenai pola bilangan. Nah, kalau pola gambar itu adalah susunan gambar yang membentuk pola tertentu. Sebagai suatu contoh, misalkan ini ya, awalnya 1, nambah 2 ya 3, nambah 3 di bawahnya, nambah 4, nambah 5, nambah 6 sehingga membentuk segitiga yang lebih besar ya. Itu salah satu contoh pola gambar. Contoh lain misalkan ini awalnya 2, nambah 1 di atas dan di samping kanan, nambah lagi 1 samping atas dan samping kanan, nambah lagi 1 ini di sebelah ini ya, sebelah kanan ini ya. Ini juga awalnya 1, ini nambah 2, nambah 2, nambah 2 ya. Ini juga pola gambar. Nah, pola gambar yang sering keluar di tes IQ misalkan seperti ini ya. Awalnya seperti ini ke atas terus membentuk segitiga seperti ini ya. Kalau di bawah ke kanan membentuk di bawah. Yang ini yang sering keluar di tes IQ ya. Untuk SMP, tingkat SMP biasanya gambarnya seperti ini ya. Tidak menggunakan bentuk dan warna seperti ini. Ini digunakan untuk tes IQ.
Kira-kira yang mana ini jawabannya nanti? Silakan dianalisa ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana nanti? Itu mengenai pola gambar. Kalau mungkin nanti ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung chat WA ke saya ya. Yaitu untuk mengenai pola bilangan dan pola gambar untuk barisan aritmatika dan barisan geometri. Nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Sekarang kita coba latihan. Nah, soal latihan. Tentukan dua bilangan selanjutnya ini ya. Berapa dua bilangan selanjutnya? Nah, ini juga. Tentukan satu gambar selanjutnya. Kira-kira gambarnya akan seperti apa nanti? Ya, gambar kelima, ini gambar keempatnya seperti apa ya? Ya, sekian dulu mengenai pola bilangan dan pola gambar. Kalau ada yang ditanyakan, silakan nanti tanya. Silakan. Ini soal latihannya, silakan kalau mau dijawab, jawab di kolom komentar juga tidak apa-apa. Atau langsung WA ke saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.